Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvina Octavia, NPM 24141544. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tumbuhan porang untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Tegal Yuso. Pendahuluan, tanaman porang termasuk famili Araceae, dekat dengan suek dan iles-iles. Tanaman ini semak setinggi 100 sampai 150 cm dengan batang halus dan daun hijau bergaris putih. Porang ini biasanya tumbuh di bawah naungan tinggi dan kelembapan sedang. Hasil utamanya itu ada umbi, terdiri dari umbi batang di bawah tanah dan umbi tepas di pangkal cabang daun. Umbi ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Tumbuhan porang penting dikembangkan di Indonesia karena mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan konservasi hutan. Porang bisa jadi pilihan reboisasi karena cepat tumbuh, daunnya menutupi tanah sehingga mengendalikan gulma dan umbinya. Menyimpan air sehingga tanah tahan kemarau dan tumbuh kembali saat musim hujan. Umbi porang yang banyak tumbuh di Indonesia, seperti di Lampung Timur, mudah diperoleh dan menghasilkan karbohidrat serta indeks panen penting. Tepung porang digunakan sebagai bahan kue tradisional, mie, tahu, kosmetik, dan roti. Kandungan glukomanan sekitar 65% membuat porang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Metodologi pada penelitian berlangsung dari 14 Mei hingga 14 Juni 2023 di Desa Tegal Yuso, Lampung Timur dengan metode wawancara mendalam dan survei. Data primer yang diperoleh dari petani porang, sedangkan data sekunder dari jurnal dan artikel. Yang kedua ada analisis data, dilakukan secara deskriptif. Alat yang digunakan meliputi alat tulis, handphone, pitameter, timbangan, dan laptop. Hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada gambar perbedaan diameter porang sebesar 1,5 ons. Dan yang benih porang dikelompokkan berdasarkan berat dalam 3 kelompok dari sampel 1 kg dan 30 benih untuk mengukur diameter dan berat sebagai indikator kesuburan. Data ini digunakan untuk mengambil langkah meningkatkan kesuburan seperti praktik pertanian dan pemupukan tepat. Analisis membantu strategi peningkatan hasil panen dan keberlanjutan porang. Perbedaan diameter benih 1,5 ons ditunjukkan pada gambar 1 tadi. Ini ada gambar grafik yang kedua, yaitu perbedaan diameter porang seberat 1 ons. Pada grafik yang disajikan dalam gambar 2, terdapat perbedaan diameter porang pada ukuran hingga ke-5. Diameter porang urutan ke-4 dan ke-5 sama, yaitu 4,77, sementara porang urutan ke-6 berbeda dengan diameter 4,45. Di sini ada grafik yang ketiga. Porang urutan ke-7 sampai ke-30 memiliki berat sama, yaitu 0,5 ons. Tetapi diameternya bervariasi dari 2,85 hingga 6,05. Rata-rata berat porang periode pertama adalah 0,7 ons dan diameter rata-rata 3,86. Data ini menunjukkan variasi diameter meski berat sama, seperti terlihat pada gambar yang ketiga. Di sini ada gambar umbi porang dengan diameter yang berbeda-beda. Perbedaan diameter porang mengidentifikasikan variasi kualitas umbi, seperti tingkat kematangannya dan kandungan nutrisi. Hasil wawancara dengan petani budidaya porang. Di sini ada tabel hasil
dari wawancara dengan petani budidaya porang. Dari jumlah benihnya, sumbernya, lahan, media, komposisi, tantangan, dan organisasinya. Pembahasan, porang tumbuh baik pada suhu 25-30 derajat Celcius, curah hujan 300-500 mm per bulan, dan tanah ringan, subur, serta bersirkulasi udara baik. Penyemaian porang dimulai dengan menyiapkan tanah, sekam, pupuk kandang, dan polybed sebagai media tanam. Pemeliharaan meliputi pembersihan gulma, pemupukan saat tunas baru muncul, dan pengendalian hama. Pemanenan porang dilakukan setelah umur 8 bulan atau saat musim kemarau. Jika tanaman berjarak 1 kali 1 meter dan 1 hektar dengan harga 5.000 per gram dan hasil 3 kali per tanaman, petani bisa mendapatkan 150 juta. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan benih porang berasal dari luar Tegal Yoso dengan pengelolaan oleh 2 petani di lahan 1/4 hektar. Penanaman dan pemeliharaannya mirip tanaman lain dengan paneman saat kemarau setelah 2 kali dormansi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.